kepada orang kaya yang lain? Jawabannya sama. Banting tulang beres, serok bantingan balungnya. Ini kadang-kadang logika kita terjadi konslet karena kita menyusun premis-premis sesuai dengan waduk kita sendiri, dan lalu kesimpulannya terburu-buru kita ambil konklusinya. Banting tulang peres keringat. Padahal kekayaan dan keringat tidak ada hubungannya. Apa yakin antara keringat dan kekayaan ada hubungan kausalita? Apa betul orang yang berkeringat itu kaya? Apa mesti orang yang berkeringat-keringat itu kaya? Kalau memang iya, akan kutuntut. Kalau perlu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tukang sekop pasir di Kertasmaya yang berkeringat-keringat setiap hari, kenapa sampai hari ini tidak ada yang kaya? Oke? Ada nggak orang kaya yang tidak pernah berkeringat? Ada nggak yang berkeringat-keringat tidak pernah kaya? Jadi ada hubungan nggak keringat dengan kekayaan? Itu premis yang salah. Satu sebabnya karena kita mengingkari kebaikan Tuhan. Itu aja. Oke? Makanya Allah mengatakannya, bertanya tidak, limadza tukadzibu ni'amallah, limadza tukadzibu ala'i rabbika. Tidak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman. Nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Ternyata yang kau lupakan semua nikmat Allah. Ya. Termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling berharga, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah. Itu pun tidak pernah disyukuri. Sampai saya juga nanti suatu ketika akan diadili oleh Allah atas dosa-dosa saya, membiarkan santri saya mengatakan bahwa aku bisa bener segini karena bimbingan Buya Kentut semuanya itu. Percaya enggak? Lebih menghargai saya daripada Allah yang memberikan hidayah. Maka ke depan yuk kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah kau selewengkan hatiku setelah kau berikan hidayah kepadaku. Jadi ternyata engkau mendapat hidayah, Allah yang memberikan hidayah, tapi engkau yang disanjung Buya Sakor. Ini adalah pengkhianatan. Saya kena dosa enggak? Kena. Kalau saya tidak mengingatkan. Paham? Ini krisis, ini kritis banget nih persoalannya. Apalagi kalau kiainya yang mengatakan siraku bener sama kok kepokok kita si muruki. Ayo, malah kiainya sendiri yang memurtadkan santrinya. Lemon duduk kita pada dia pun coleng sirako gitu. Itu. Jadi ini kalau kita perhatikan memang banyak hal yang perlu kita jelaskan di sini kita semuanya. Kita memang salah ngomong semuanya itu. Ya, tetapi itu kan keluar dari keyakinannya bahwa aku yang bersusah payah mendidik kamu, ngasih pelajaran, ngasih pengajian, membimbing kamu. Aku adalah mursyid kamu, ya Allah ya Rabbi. Sampai kepada sikap seorang mursyid pun itu menuntut kepada muridnya, ketika berzikir engkau harus membayangkan wajahku. Sok dibaca lagi kitabnya, betul nggak? Ya sekarang kalau gurunya ganteng kayak saya enak kan? Ya kalau gurunya bopeng gimana? Nah, membayangkan wajah Bopeng mules.
Tapi kalau Anda membayangkan wajah yang cantik seperti saya, pusing sih lagi. Jadi anak pusing apa anak mules. Ya itulah persoalannya. Jadi kita, makanya saya punten mohon maaf gitu. Saya tidak menyalahkan tarekat hidayah. Cuman saya tidak membangun tarekat. Karena saya tidak pernah menuntut kesetiaan siapapun. Selagi saya masih benar, silakan ikut saya. Tapi kalau saya sudah nggak benar, lingkir mana? Sampai berapa ngedil-ngedil kita? Disuruh siapa engkau ikut aku? Sudah tahu aku nggak benar? Ya dong. Jadi artinya kesetiaan itu bukan kepada saya, tetap kesetiaan kita hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Aku salah, kau tegur. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu saja persoalannya. Jadi kita memang dalam bersyukur kepada Allah ini memang sulit sekali mendidik hati untuk bersyukur. Makanya di sini ungkapan di sini itu lagi kita mengajak berpikir. Yuk kita hitung kenikmatan Allah dari mata, kuping, tangan, lidah, kaki. Ya kan gitu. Udara, matahari, angin, air, segala macam itu semua diberikan cuma-cuma. Segitu banyaknya, tidak pernah merasa diberi. Nah itu jadi rentetan premisnya, yaitu karena kita merasakan mendapatkan ini hasil jerih payah sendiri. Nah makanya kunci daripada kesadaran itu kembali lagi simpel kalimatnya. Katakan bahwa aslinya aku ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi apapun yang aku miliki ini pasti pemberian. Makanya la haula wala quwata. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang ada ini semuanya pemberian, bukan hasil jerih payahku. Itu saja persoalannya. Memang perlu banyak dibimbing dan perlu ada pembinaan dan bimbingan yang terus menerus sampai hati kita bisa tersadar seperti itu. Ketika oleh itulah makanya artinya Kanjeng Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila Anda tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia yang ketika ngasih uang kedeleng tangan nyelodore, ya kan, kelihatan dia menjulurkan tangannya dan kamu melihat uangnya. Kalau pemberian manusia yang kelihatan saja kamu tidak bersyukur, bagaimana engkau akan bersyukur kepada Allah yang Anda tidak pernah melihat tangan Allah menjulur kepadamu, ya kan? Itulah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu maknanya seperti itu. Jadi artinya dan di penghujungnya mensyukuri nikmat Allah itu adalah yang paling inti sekali, adalah yang paling inti mengakui bahwa aku mendapatkan ini adalah dari pemberian Allah. Mengucapkan terima kasihnya itu namanya tasyakur. Oke. Kemudian sebagai bukti bahwa engkau mensyukuri nikmat itu adalah bahwa pemberian ini betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat kepadamu. Artinya nikmat itu digunakan untuk kebenaran dan kebaikan, bukan untuk kejahatan-kejahatan, sesuai dengan tujuan yang aslinya seperti itu. Allah ngasih uang kepadamu itu untuk ngasih makan anak dan istri, betul nggak? Untuk menyantuni anak yatim yang sengsara di dunia ini, untuk membantu masjid ini yang belum rampung, ini baru 90% ini, masih kurang 10% lagi ya. Iya, itu dermakan hartamu itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketika engkau berbagi kebahagiaan dengan siapapun, percayalah suatu saat entah kapan kebahagiaan yang kau bagikan kepada orang lain
akan kembali kepada dirimu sendiri. Percayalah. Ya. Dan ini satu kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjiwa halus dan lembut. Bahwa setiap kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan karena kita telah bisa berbuat baik kepada orang lain. Kebahagiaan tidak ada artinya ketika tidak berbagi dengan orang lain. Salah satu kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita bahagia bisa